Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiani dengan NIM 19011940. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dari manajemen desain, yaitu tentang analisis meningkatkan kualitas produk batik menggunakan KFD, studi kasus di Pekalongan. Persaingan antar perusahaan dalam pasar bebas menjadi pendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan perhatian terhadap mutu suatu produk. Peningkatan kemampuan dalam penyediaan dan penghasilan suatu produk merupakan usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. Usaha ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. Kegagalan suatu produksi akan memicu perusahaan dalam upaya. Kota Pekalongan merupakan daerah yang memiliki banyak perusahaan batik. Meskipun dijuluki kota batik, namun batik dari Pekalongan ini juga terlepas dari banyaknya persaingan yang muncul di daerah seperti Surakarta, Cirebon, Madura, dan lain-lain. Persaingan batik itu menjadi satu tekanan sekaligus tantangan bagi pengusaha batik Pekalongan untuk tetap eksis meningkatkan kualitas suatu produk. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bagaimana penerapan metode quality function development pada rencana peningkatan kualitas produk batik BL Pekalongan. Lalu yang kedua itu bagaimana penyusunan Matrix House of Quality atau HOQ dalam penerapan metode quality function development pada rencana peningkatan kualitas produk batik BL Pekalongan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan metode quality function development pada rencana peningkatan kualitas produk batik BL Pekalongan dan menganalisis cara penyusunan Matrix House of Quality atau HOQ dalam penerapan metode quality function development pada rencana peningkatan kualitas produk batik BL Pekalongan. Kualitas function development yaitu dikembangkan oleh Yoji Akao, yaitu dari Profesor Manajemen Engineering dari Tamawaga University pada tahun 1966. Nah, dikembangkan kembali oleh Mitsubishi pada tahun 1972, lalu diadopsi oleh Toyota pada tahun 1978. Nah, KFD ini merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan perusahaan atau lembaga dengan konsumen. Melalui KFD, setiap keputusan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang diekspresikan oleh pelanggan. Nah, quality function development itu adalah metode perencanaan dan pengembangan secara terstruktur yang memungkinkan tim pengembangan mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan pelanggan dan mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara sistematik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Dikemukakan oleh Aryani 2002. Menurut Subagio dalam Narimin 2004, quality function development adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan memahami kebutuhan konsumen, lalu menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan barang atau jasa di tiap tahap pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan. Konsep dasar dari KFD yang sebenarnya adalah suatu cara pendekatan untuk mendesain produk agar dapat memenuhi keinginan konsumen. KFD ini digunakan untuk memperbaiki pemahaman tentang pelanggan dan untuk mengembangkan produk, jasa, serta proses dengan cara yang lebih berorientasi kepada pelanggan. Nah, tujuan dari prinsip KFD ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terpenuhi dalam proses penurunan suatu produk. Matrix House of Quality atau HOQ atau rumah mutu adalah bentuk yang paling dikenal dari representasi KFD. Matriks ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian horizontal dari matriks berisi informasi yang berhubungan dengan konsumen dan disebut dengan customer table, lalu bagian vertikal dan matriks berisi informasi teknis sebagai respon bagi input konsumen dan disebut dengan technical table. Nah, pesan produk. Batik merupakan karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi oleh dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adati yang sangat kaya beraneka ragam, kreatif, serta artistik. Pekalongan sebagai kota batik mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan dan telah berkembang begitu pesat baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.
Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Nah, sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasannya bersifat naturalis. Apabila dibandingkan dengan batik pesisir lainnya, batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi pendatang keturunan Cina dan Belanda. Motif batik Pekalongan ini sangat bebas dan menarik, meskipun motifnya terkadang sama dengan batik Solo atau Yogyakarta, seringkali dimodifikasi dengan variasi warna yang sangat atraktif. Nah, di sini ada gambar batik Pekalongan, yang di sebelah kiri saya ada gambar dari daster dengan motif batik dari Pekalongan. Lalu dari kanan saya ini ada batik dari sarung Pekalongan. Jelas dari kedua gambar tersebut mempunyai teknik batik yang berbeda dan warna yang berbeda. Lalu sini ada penerapan QFD, penerapan metode Quality Function Development yang saat ini dilakukan oleh Batik BL Pekalongan, memfokuskan pada daya tahan dan produk Batik BL Pekalongan sehingga daya tahan produk batik tersebut lebih kuat. Lalu di sini ada analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, maka disimpulkan bahwa diperlukan perbaikan atau perkembangan pada produk batik BL Pekalongan. Pengembangan produk-produk batik BL tersebut dilakukan dengan menggunakan KFD yang diawali dengan menggali apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk-produk batik BL Pekalongan. Nah, lalu strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk melihat peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Lalu ada strategi WO bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Lalu di sini ada strategi ST, berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Lalu ada strategi WT, merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian penerapan metode Quality Function Development pada rencana peningkatan kualitas produk batik BL Pekalongan berjalan cukup baik. Terbukti dengan tingkat kepuasan pelanggan yang masuk dalam kategori tinggi. Penerapan metode Quality Function Development yang saat ini dilakukan oleh Batik BL Pekalongan memfokuskan pada daya tahan dari produk batik Pekalongan tersebut sehingga daya tahan produk batik tersebut lebih kuat. Namun berdasarkan hasil penelitian metode Quality Function Development yang saat ini dilakukan oleh Batik BL Pekalongan kurang memfokuskan pada konformitas dari produk batik tersebut sehingga kualitasnya tidak dapat selalu terus sama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.